Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya ini yang membahas tentang budidaya tanaman, budidaya ikan ya guys ya. Nah, pada kesempatan episode kali ini kita mau coba nih bersihin bak seperti ini ya guys ya. Jadi saya pingin dibikin kayak gini ya guys ya, dibikin kayak kangkung ini ya guys ya. Nih, jadi ini bak yang ini nanti isinya kangkung, tapi nanti bak yang satunya itu pingin saya kasih tanaman bayam ya guys ya, supaya apa? Supaya ini beda-beda guys sayurannya. Jadi nanti makan nggak hanya sayur kangkung aja ya guys ya. Jadi nanti bisa ada bayam, ada pokcoy, ada apa. Nanti coba kita bikin-bikin ya guys ya. Nah, ini kita coba bersihin dulu ya guys ya, karena ini terlalu kotor banget ya guys. Jadi ini sebenarnya nggak sehat ya air kayak gini, karena ini mengurangi jumlah oksigen ya dalam bak ini ya guys ya. Jadi ikan-ikannya nanti kurang sehat. Makanya ini nih, saya coba ya guys, saya coba bersihin dulu. Nah, ini ada tanaman bayam yang gagal ya guys ya. Nah, nanti kita benerin aja itu guys. Nah, ini sebenarnya tanaman-tanaman ini tuh sebenarnya bermanfaat ya guys, tapi kalau terlalu banyak juga tidak bagus ya buat perkembangan si ikan ya guys ya. Nah, ini kita coba bersihin dulu ya guys ya, supaya ikannya bisa sehat, banyak lagi ya guys. Dan juga tentunya kotoran-kotoran dari ikan, sisa-sisa pakan ataupun mikroorganisme yang dibawa oleh ikan ini bisa bermanfaat buat tanaman hidroponik, karena memang tujuan saya bikin ini adalah untuk hidroponik ya guys ya. Karena kalau ikan molinya kalau dijual juga murah banget guys, jadi makanya saya nggak terlalu fokus ya guys. Nah, ini ikan-ikannya ya guys ya, kita coba pindahin ya guys. Jadi nanti kita coba pindahin. Terus ikan moli ini juga nanti saya mau coba tidak terlalu banyak ya guys. Nanti kita bukan untuk budidaya, tapi untuk seneng-seneng aja ya guys ya. Karena saya seneng ya guys ya, lihat ikan bisa beranak, terus juga nanti kita anaknya itu bisa jadi gede gitu. Nanti ya siklusnya kita kembali lagi ya guys ya. Jadi nanti mungkin ikannya nanti kita kasih ke teman-teman atau ke saudara ya guys ya. Nah, ini kita tangkepin ya guys ya. Ikannya kita tangkepin ya guys, supaya sehat ya guys ya. Tuh, ikannya remaja ya, ini usia kurang lebih ya 2-3 minggu ya guys ya. Karena kalau di saya ini kan bukan untuk diternak ya guys. Sebenarnya kalau 2-3 minggu itu kalau di peternak itu udah gendut-gendut guys. Tapi kalau di saya ya cilik-cilik kayak gini guys. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting bisa masih hidup ya guys ya. Karena selama ini yang saya lakukan ditaruh di bak kayak gini aman-aman aja guys. Jadi kalau teman-teman yang mau coba di rumah itu bisa banget ya guys ya, bisa banget. Dicoba-coba aja ikannya ya guys ya. Ini ikan moli itu paling mudah ya guys ya untuk diternakan. Beda dengan ikan-ikan lain yang kadang fertilnya itu harus di luar ya. Jadi telurnya itu nanti dirami dan lain sebagainya, itu malah repot ya guys. Sebenarnya ikan moli itu hampir mirip kayak gapi ya guys. Gapi itu juga paling enak ya guys ya. Nanti kita juga beli ya guys, mau coba beli ya guys gapi. Tapi kemarin saya mau beli masih mikir-mikir karena tempatnya belum ada ya guys. Tapi nanti coba ya kita pelan-pelan kita beli ya. Dan takutnya nanti gapinya juga kebanyakan juga guys. Makanya saya lagi mikir itu sih guys. Karena saya belum bisa nambah kolam karena budgetnya masih terbatas ya guys. Nah, ini air hijaunya ya guys ya. Air hijau itu sebenarnya bagus guys. Cuman kalau sudah bau, sudah terlalu banyak amoniak ya ikannya mati ya guys ya, banyak yang mati. Nah, kalau ini saya aman-aman aja guys. Walaupun airnya hijau kayak gini, ikannya tetap aktif banget ya guys. Jadi sebenarnya kalau ikan itu jangan terlalu bersih-bersih juga guys airnya. Kalau bersih belum stabil, baru dari air toren, air pump, terus air sumur. Nah, itu kadang kita itu lupa ya guys ya, bahwa ikan itu kan juga beradaptasi ya guys ya. Kayak kita aja guys, kalau kita pindah rumah, terus kita juga tidak
suka dengan lingkungannya ya pusing juga ya kita ya, akhirnya nggak nyaman ya guys. Sama dengan ikan ya guys, kalau ikan ya bedanya kalau nggak nyaman terus airnya kurang bagus ya langsung mati ya guys ya. Jadi kalau bisa ya guys, kalau bisa ikan itu ya harus dirawat airnya ya guys ya, bukan ikannya ya guys ya. Nah ini makanya saya coba bersihin dulu karena bukan, ini tujuan saya membersihkan ini untuk hidroponiknya ya guys ya, hidroponiknya, karena nanti saya mau di bak ini itu mau saya pakaikan menjadi bayam semua ya guys ya. Jadi moga-moga nih berhasil ya guys, makanya ini saya pindah-pindahin dulu ikannya semua nih guys, saya ambilin. Nah biasanya saya serok-serok gini aja guys, terus tanaman-tanamannya tuh saya buang-buangin aja guys kalau terlalu banyak, karena memang nggak berguna juga ya guys ya tanaman air ini. Sebenarnya ini tanaman-tanaman air itu kan tanaman yang ada di daerah kalian mungkin banyak ya guys ya, di saluran-saluran air itu banyak ya guys. Jadi tidak terlalu penting ya guys, jadi saya pindah-pindahin aja dan saya kurangin, tapi tetap saya mau pakai karena saya nextnya itu mau saya coba pakai untuk pakan maggot ya guys ya. Jadi saya mau uji coba maggot lagi. Dulu itu saya pernah guys coba ternak maggot ya guys ya, dan itu lumayan berhasil. Tapi ya itu tadi karena kekurangan tempat, jadi saya nggak lanjut ya guys. Terus saya dulu masih kerja ya guys ya, jadi nggak kerawat ya guys. Nah kalau ini kan saya sudah freelance ya guys ya jatuhnya, jadi saya bisa aman ya guys ya untuk waktu. Nah ini ikannya nih guys, tuh sebenarnya ikannya itu oke banget nih guys, walaupun airnya hijau tapi ikannya juga sehat sekali ya guys ya. Jadi nanti kita coba kembangin lagi ikan-ikannya supaya bisa lebih sehat lagi. Apalagi nanti ada tanaman hidroponiknya, rencana bayam ya guys. Jadi di box ini nanti bayam, nanti ada sawi, ada pokcoy misalnya, dan saya pinginnya kayak gitu guys. Jadi nanti bisa dimakan terus kita masak ya guys ya tentunya. Jadi nanti kita konten-kontennya ini menarik ya guys ya. Saya bikin bisa untuk hidroponik, untuk hasil panennya. Terus juga nanti ikan-ikan. Saya juga mau rencana bikin ikan lele juga ya guys. Lele galon ya guys. Jadi stay tune terus, ikuti terus channel ini, menarik ya guys ya. Terus ini kita bersihin terus sampai bersih ya guys, supaya ikannya itu kita tangkepin nih. Jadi banyak banget nih guys, satu box ini mungkin ya sekitar 30 ekoran lebih ada guys. Jadi aman-aman aja guys, kecuali kalau kalian mau diternakin ya nggak bagus guys, karena idealnya 2-3 minggu itu ya udah gede-gede. Tapi karena saya nggak fokuskan untuk beternak, jadi ya aman-aman aja. Kalau yang penting saya ikannya hidup ya guys, ikan hidup. Terus amoniaknya, sisa-sisa pakan airnya itu bisa saya pakai untuk hidroponik, sistem hidroponik ini. Jadi menarik ya guys. Nah biasanya kan kalau sistem hidroponik itu kan, aquaponik itu kan biasanya pakai ikan-ikan konsumsi kayak nila, kayak lele, kayak gitu kan, gurame. Tapi kan karena saya keterbatasan, nanti juga saya mau coba ya guys, tapi pakai galon, pakai ember aja, karena tempat saya terbatas banget nih guys tempatnya saya. Jadi saya pakai ikan-ikan yang kecil-kecil kayak gini malah aman ya guys ya nih secara tempat. Jadi teman-teman yang punya lahan terbatas nggak usah khawatir ya, nggak perlu pusing ya guys. Kalau pingin mulai aja kayak saya nih, saya mulai aja dan saya pelan-pelan saya rapihkan ya. Kalau dulu saya nggak terlalu fokus ke konten, jadi memang buat seneng-seneng aja. Tapi kok pingin bikin konten ya udah kayak saya bikinin konten aja sekalian. Jadi biar tambah cuan lagi ya, siapa tahu cuan ya guys ya. Jadi saya mau coba ya guys. Nah ini kita coba saring-saring dulu tanaman-tanamannya supaya bersih ya guys. Dan ikannya kita ambilin, jadi bener-bener kita ambilin asal aja kayak gini dapat juga ya guys ikannya. Nanti kita bersihin semuanya, jadi sampai bersih, sampai sampai airnya itu nanti kita bening ya guys ya, kita bikin bening ya guys ya. Tuh
ini airnya mau kita buang, kayaknya udah nggak ada nih guys, ikannya udah nggak ketemu guys. Jadi ya udahlah, kita coba aja untuk buang airnya ya guys ya. Jadi nah, biasanya saya pakai akrilik ini tujuannya supaya saya kumpulin guys, karena air ini nanti fungsinya untuk tanaman-tanaman ya guys ya. Tanaman-tanaman itu butuh banget ya nutrisi dari air ini ya guys ya. Jadi air ini bagus banget. Sebenarnya air ini bagus ya guys ya. Terus ikan itu juga nggak stres guys sebenarnya ya guys. Apalagi kalau nanti dipakai lele ya guys. Sebenarnya lele itu bagus guys pakai air hijau kayak gini guys. Nah, makanya kadang ada yang pingin beli air hijau gitu. Kalau saya malah gampang bikinnya. Orang area saya itu kena sinar matahari full. Terus pakan ikan juga dari pakan ikan juga sisa-sisanya itu ya guys ya. Jadi aman ya guys ya. Kalau saya air hijau itu nggak usah beli ya guys. Udah ada nih guys, aman-aman aja guys. Nah, biasanya diperjualbelikan juga air hijau ini guys. Karena ini sebenarnya bagus guys air hijau ini untuk ikan ya guys ya. Tapi kalau sudah bau, nah itu yang problemnya, biasanya bau itu guys. Yang kalau udah bau itu amonianya itu biar. Nah, kalau nggak bau itu aman guys air hijau ini. Makanya biasanya saya kumpulin dulu nanti untuk tanaman aja guys. Kalau saya nih karena belum ada ikan lele, nanti kalau ada ikan lele kasih lele aja guys. Jadi biar aman ya guys ya. Nah, tapi kalau jangan sampai bau. Jadi tetap nanti sistem galon itu enak ya guys ya. Jadi tetap sirkulasinya ada. Jadi tiap hari tetap kita buang ya airnya. Mungkin gitu caranya guys ya. Nah, ini kita bersihkan dulu ya guys ya. Boxnya nih guys, karena kotor nih guys. Kita bersihin dulu ya guys. Tuh. Ini keong-keongnya ya guys ya. Nah, makanya nih kalau bisa nih kita manfaatkan itu. Nanti kalau bisa punya maggot nih guys, untuk pakan maggot bisa ini guys. Daripada sayang ya guys. Saya makanya lihat kayak gitu-gitu sayang guys. Mau saya manfaatkan gimana caranya. Nah, ini kita bersihin dulu boxnya supaya ini bisa airnya itu nanti kita tuang. Nah, ini sudah kita bersihkan ya guys. Jadi udah kondisi bak plastiknya seperti ini, sudah kita bersihkan, tinggal kita tuang ikannya ya guys. Jadi seperti ini aja guys, gampang kayak gini aja. Jadi gak usah yang pusing-pusing guys, gak usah mikir yang susah-susah, ribet-ribet, pakai filter bisa. Molly itu nggak perlu pakai filter guys, aman-aman aja guys. Jadi ini guys tuh. Nah, nanti rencana ini mau saya kasih tanaman bayam ya di atas, jadi aquaponik ya guys. Nah, ini belum ada nih yang bikin aquaponik ikan hias guys. Biasanya aquaponik tuh ikan-ikan konsumsi. Nah, dan ini saya berhasil ya guys tuh. Tidak asal bicara ya guys. Ini saya berhasil. Jadi nanti itu bibit tadi bayam itu mau saya pindahin, terus saya taruh sini guys. Tuh, saya berhasil untuk kangkung ya guys ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Stay tune terus di YouTube channel saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya guys. See you.